Silahkan saja. Yang ngerekam siapa ini ya? Sudah mulai ini. Sudah mulai direkam ya? Ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada malam ini kita berkumpul lagi untuk kawan-kawan IPB angkatan 25 dalam mengkaji Sakofah Islam. Sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul kembali di Zoom ini mengkaji bahasa Arab. Dan tak lupa kita sampaikan juga salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita berniat untuk mengkaji dan thalabul ilmi. Semoga apa yang ada yang masuk. Semoga apa yang kita pelajari mendapat berkah, mendapat manfaat, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berniat karena Allah Subhanahu wa taala, dan sebelumnya kita dahului dengan surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti syai'ul la ilahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita akan memulai acara mengkaji Sakofah Islam pada Ustadz Samsudin. Kami persilahkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga zaman. Ayuhani rahimakumullah, pada awal tahun baru 1444 Hijriah ini, sebelumnya kita sudah pada dua fase ya, mengkaji pertama belajar bahasa Arab sekitar 21 pertemuan, kemudian mengkaji bahasa Al-Qur'an itu juga sekitar 20 pertemuan juga. Kemudian yang ketiga ini kita mencoba mau selang-seling. Jadi selain mengkaji bahasa Al-Qur'an, jadi mengkaji tafsir, nanti diselingi dengan mengkaji Sakofah Islam. Maksudnya tafsir juga Sakofah, tapi Sakofah yang bersifat tematik. Jadi nanti hal-hal yang sifatnya umum, tidak terkait langsung dengan tafsir ayat tertentu, dan kemudian kita bisa berdiskusi sehingga mudah-mudahan dengan divariasi ya sering seminggu ya, seminggu sekarang kita mengkaji Sakofah tematik, kemudian minggu depan nanti kita lanjutkan dengan mengkaji bahasa Al-Qur'an. Mudah-mudahan semakin lengkap dan semakin ada pengayaan Sakofah kita. Nah, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan kajian terkait dengan al-hayatul hayawiyah atau potensi kehidupan. Namanya tokotul hayawiyah. Jadi tokoh hayawiyah. Jadi potensi, tokoh itu potensi, hayawiyah adalah kehidupan. Jadi kenapa manusia bersemangat, termotivasi ketika hidup
di dunia karena ada potensi. Nah, sebelum itu saya mengulang dulu, pernah saya menyampaikan terkait dengan waktu membahas tentang ulul albab. Jadi saya membahas tentang siapa kita, ya. Siapa kita, artinya manusia ini Allah ciptakan dalam 3 komponen atau 3 ya mungkin 3 komponen atau 3 unsur ya, 3 unsur. Supaya kita mengingat kembali, karena ini pasti sudah pernah disampaikan. Yang pertama adalah jiwa, karena jiwa itulah sebenarnya diri kita. Di dalam Al-Quran ya Allah berfirman, wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Demi jiwa, jadi nafsun. Jiwa itu nafsun bahasa Arabnya. Ada kalau hawa nafsu berarti al-hawa, hawa yang terkait dengan jiwa, hawa nafsu. Dan demi jiwa, wa nafsi artinya Allah bersumpah demi jiwa serta apa yang penyempurnaannya, serta penyempurnaan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah telah mengilhamkan fujurnya. Jadi fujur itu kefasikannya, ya, kemaksiatannya, dan juga ketakwaannya. Takwa artinya ketaatannya. Jadi fujur itu menyimpang, tidak taat, ya, menentang dalam surat Al-Zalzalah, surat An-Naziat juga Allah berfirman, innal insan li rabbih lakanut. Jadi manusia kepada Tuhannya suka membantah, menentang. Itu fujurnya. Dan takwa artinya taat. Jadi potensinya Allah ilhamkan kepada jiwa manusia potensi fujur dan potensi takwa. Maka beruntunglah orang yang atau siapa saja yang mensucikan jiwanya. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang mensucikan jiwanya. Seperti tazkiyatun nafsi, ya, mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dasah, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotori jiwanya. Jadi kalau mengikuti fujur maka jiwanya akan kotor. Tapi kalau mengikuti takwa maka jiwanya akan suci atau akan bersih. Dan itu tentang jiwa. Dan jiwa itu hidupnya kekal. Setelah Allah ciptakan, sebelum alam dunia, Allah ciptakan jiwa kita. Kemudian ketika masuk ke rahim ibu kita, masuklah ke alam dunia, kemudian lahir sebagai manusia, kemudian berkembang tumbuh sampai tua, kemudian nanti akan dipisahkan lagi jiwanya dengan raga. Dan yang mengakibatkan hidup itu namanya ruh. Maka yang kedua adalah ruh. Ruh itu sirul haya, rahasia kehidupan. Jadi begitu Rasulullah ditanya oleh dalam surat 17 ayat 85, ya, surat Al-Isra, ya. Ketika mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh, tentang nyawa. Katakan nyawa itu urusan Tuhanku, kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Ya, kemudian ketika dilahirkan ya ke dunia, maka kita memiliki raga. Jadi raga itu adalah hardware-nya atau casing-nya yang mewadahi jiwa. Sedangkan yang menghidupkannya adalah ruh. Jadi ruh itu sirul hayat. Dan terkait dengan raga ini Rasulullah SAW pernah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak akan memperhatikan bentuk fisik kalian, aksesoris kalian dan harta kalian. Tetapi Allah akan memperhatikan hati dan amal kalian dan perbuatan kalian. Dan untuk bisa membedakan jiwa dan raga serta ruh, kita lihat ketika kita tidur. Jadi Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha walatil lam tamut fi manamiha
Fayumsikul lati qada 'alaihal mautu wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan, akan menggenggam jiwa seseorang ketika dia matinya. Maksudnya mengeluarkan dan tidak memasukkan kembali ke raga. Jadi menahan dan kemudian tidak memasukkan lagi ke raga. Itu ketika sudah sampai ajalnya. Dan juga kepada digenggam sementara waktu kepada orang yang sedang tidur sampai dia bangun. Jadi ketika bangun dikembalikan karena belum ajalnya tiba. Dan Allah menetapkan kapan itu dipisahkan jiwa dari raganya itu ila ajalin musamma. Jadi telah ditentukan waktu yang telah ditentukan itu ajalnya tiba. Jadi ketika kita tidur, kita lihat raga kita sehat, nyawanya ada, tetapi jiwa nggak ada. Ya. Maka dari itu tidak bisa berpikir, tidak bisa beraktivitas apapun. Ya. Kalau hanya sekedar raga dan nyawa saja. Nah, kemudian jiwa itulah yang sebenarnya menggerakkan, itu disebut dengan programnya. Atau kalau kita kita ibaratkan komputer kita ini, maka yang menggerakkannya itu ya tadi motornya itu adalah jiwa kita. Sedangkan ruh itu sebagai potensi kehidupan, maksudnya sebagai rahasia kehidupan. Jadi nyawa itu yang menghidupkan. Tetapi yang menggerakkan, yang bisa berpikir, bisa berbuat, bisa merasakan dan seterusnya adalah jiwa kita. Nah, terkait dengan jasmani atau raga dan jiwa ini, maka ada dua potensi kehidupan atau tokoh hayawiyah. Yang pertama namanya al-hajatul ubudiyah atau kebutuhan jasmani. Jadi kebutuhan raga. Jadi setiap manusia punya kebutuhan. Kebutuhan jasmaninya, kebutuhan raganya. Namanya itu hajatul ubudiyah. Seperti makan misalnya, atau berpakaian, tidur, tempat tinggal, dan seterusnya terkait dengan raga. Kebutuhan-kebutuhan, ada yang kebutuhan pokok, ada yang kebutuhan sekunder dan tersier. Jadi kebutuhan asasiah atau kebutuhan pokok itu yang mutlak harus terpenuhi. Ya seperti makan, minum, ya, kemudian tidur. Itu adalah kebutuhan yang tidak bisa digantikan dan tidak bisa dihalangi. Ya, karena dia sifatnya inherent. Jadi ada makanan atau tidak makanan, kalau butuh dia lapar. Ada air atau tidak air, kalau misalnya dia sudah merasa haus, ya dia kan haus. Kalau dibiarkan akan mati. Nah, sedangkan yang kaitan dengan jiwa itu namanya gorois atau goriza, naluri sebutan bahasa Indonesianya. Ada 3 jenis bentuk naluri yang ada pada jiwa kita. Yang pertama naluri beragama, namanya gorizatul tadayun. Jadi setiap manusia itu ada potensi dia memahami, menyadari ada sesuatu kekuatan di luar kemampuan dirinya. Karena manusia itu hakikatnya dia lemah. Dia butuh pertolongan, butuh bantuan. Sehingga walaupun ateis, dia sebenarnya ada gorizatut tadayun. Maka ketika misalnya dia dalam keadaan yang sangat menakutkan, maka keluar kata-kata oh my God. Atau kalau seorang muslim ya Allah. Atau orang-orang yang misalnya Tuhan dan seterusnya. Karena itu bentuk dari gorizatut tadayun. Naluri mensucikan sesuatu atau ada yang dianggap memiliki supranatural atau tempat bergantung dirinya hidup. Itu gorizatut tadayun. Kemudian yang kedua itu gorizatul baqa. Nah, ini yang sering banyak yang disebut dengan ego, ya, hawa nafsu dan seterusnya, itu kaitannya dengan gorizatul baqa, naluri mempertahankan diri, merasa memiliki, punya keinginan, ada kecemburuan, ada kemauan untuk bersaing, memperebutkan sesuatu, yaitu seperti hubbu syada, cinta kekuasaan, hubbu dunia, cinta harta dan seterusnya. Itu karena kaitannya dengan gorizatul baqa. Setiap manusia punya. Dan itu potensi kehidupan yang menggerakkan dia mau berbuat, beraktivitas, itu karena ada gorizatul baqa. Demikian pula yang ketiga adalah naluri mempertahankan keturunan.
dibakoin nau, jadi ingin punya keturunan, namanya Gorijatun nau. Ya, ini terkait misalnya tadi tertarik dengan lawan jenis, kemudian memiliki karakter sifat kebapaan kepada anak yang sayang, atau ke cucu misalnya, seorang wanita punya rasa keibuan dan seterusnya. Ini terkait dengan Gorijatun nau. Jadi Gorijatun nau tidak mesti harus seks ya, tetapi hal-hal yang terkait dengan dengan nau atau keturunan, itu rasa sayang, rasa cinta dan seterusnya kepada istri, kepada anak, kepada cucu dan seterusnya, itu bagian dari Gorijatun nau. Nah, ini semua adalah potensi kehidupan. Nah, artinya tidak bisa dihilangkan karena setiap manusia normal memiliki ini. Nah, seperti ini ya Gorijah, al-Gharaiz zamannya dari Gorijah, naluri beragama, naluri bertahankan diri, naluri melangsungkan keturunan. Jadi Gorijatul Tadayu itu mendorong manusia untuk mensucikan sesuatu yang mereka anggap sebagai wujud dari Sang Pencipta. Maka manusia memiliki kecenderungan untuk mensucikan suatu perasaan kurang, lemah, dan butuhkan kepada yang baik. Jadi ini bagian dari Gorijatul Tadayu. Kemudian naluri pertahanan diri ya mendorong manusia untuk melaksanakan berbagai aktivitas dalam rangka melestarikan kelangsungan hidup. Manusia memiliki rasa takut, ingin berkuasa, merasa memiliki dan lain. Naluri melangsungkan keturunan Gorijatul nau mendorong manusia untuk melanjutkan keturunan, memiliki kecenderungan seksual, rasa kebapaan, rasa keibuan, cinta pada anak-anak, cinta pada orang tua, cinta pada orang lain dan lain-lain. Ini bagian dari Gorijah dan ini adalah ada di dalam jiwa kita yang sesuai dengan fitrahnya. Nah, bagaimana cara pemenuhannya? Ini bedanya kalau hajatul udawiyah, kalau muncul karena muncul dari dalam, kalau tidak dipenuhi bisa kematian. Lapar itu nggak bisa ditahan, maka dari itu dalam Islam harus ada jaminan hajatul udawiyah terkait dengan kebutuhan pokok itu mesti dipenuhi. Kalau tidak ada, ya tidak ada, dia tidak bisa mencari sendiri, tidak bisa mengusahakan sendiri, dan keluarganya tidak bisa menafkahinya, maka negara turun tangan. Negara harus memenuhinya kalau keluarga dia nggak bisa. Terus kalau misalnya negara pun kosong, nggak punya, baitul mal kosong misalnya, maka umat Islam harus bersatu padu, ya renteng, ya tanggung renteng ya untuk memenuhi kebutuhan. Dan kalau misalnya dia tidak punya yang halal, kemudian punya dia yang halal gitu yang bisa dimakan, kemudian ada punya orang lain tapi itu halal dan bisa dia gunakan, maka tidak dianggap mencuri kalau untuk li ajril hayat, untuk melangsungkan kehidupan, karena kalau tidak makan dia lapar dan kalau lapar dibiarkan akan mati. Maka mempertahankan kehidupan itu lebih dahulukan daripada tadi tentang kepemilikan. Jadi misalnya orang lapar nggak punya uang ya, dan biarkan lapar bisa mati, dia lihat ada warung buka kemudian dia makan misalnya, dia makan sampai dia kenyang ya dan tidak bayar misalnya, itu halal bagi dia dan tidak bisa dianggap mencuri ya, kalau memang betul-betul untuk melangsungkan kehidupan. Tetapi kalau misalnya yang punya orang yang halal pun nggak ada, akan yang haram pun seperti makan pakai pun dibolehkan li ajil hayah untuk melangsungkan kehidupan, karena kebutuhan jasmani ini mesti harus dipenuhi, kalau tidak ya mati. Jangan sampai karena karena alasan ini haram kemudian sampai membiarkan dia kelaparan dan kemudian dia mati. Dalam kondisi tertentu yang haram pun boleh dimakan karena alasan darurat, karena mengancam kehidupannya. Nah, beda dengan goriza, naluri ini itu tidak sendirinya datang dari dalam, tapi harus ada rangsangan. Misalnya tadi gorizatul bako. Ya. Kenapa kemudian orang bersaing sampai menjatuhkan nama orang, kemudian reputasi orang dan seterusnya? Karena dia ingin bersaing untuk memperoleh kekuasaan misalnya. Dan ketika ada pilpres, kemunculan. Jadi ada yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan itu, membuat berbagai macam rekayasa. Itu dari Goriza. Karena ada rangsangan untuk perebutan kekuasaan, maka dia kemudian berbuat. Tetapi kalau tidak terpenuhi, misalnya gagal, tidak berhasil jadi kepala atau dari pejabat misalnya, ya tidak akan mati dia, paling cuman menyebabkan gelisah, trauma. Ada yang kemudian gangguan jiwa, ada juga gitu. Yang katanya nanti kalau seandainya habis pil
pilpres atau wakil rakyat ya, pemilu ya, tanya banyak masuk yang gagal jadi wakil rakyat, kemudian banyak yang masuk ke rumah sakit karena kehabisan uang habis, kemudian tidak jadi apa-apa. Ya, itu ya dampaknya kalau dia memang tidak memiliki ketakwaan yang kuat atau tadi kepasrahan kepada Sang Pencipta. Jadi mau bersaingnya itu adalah bagian dari goriza, dan itu naluri manusia. Tapi bagaimana kalau tidak terpenuhi, dia tidak akan mati, hanya akan jadi kegelisahan. Nah kemudian manusia berakal, nah ini makanya ketika pas memenuhi kebutuhan raga atau kebutuhan goriza tadi, manusia yang berakal itu dia akan mencerna dengan akal. Karena orang berbuat itu dipikirkan dulu, harusnya menggunakan akalnya, ini benar atau salah, halal atau haram. Nah, kalau dia bisa menentukan akalnya, dan akalnya jernih ya, akalnya sehat gitu ya, kemudian akan mempengaruhi hatinya. Maka hatinya akan mendorong dia punya keinginan, dan keinginan sesuaikan dengan pemahamannya. Sehingga nanti pemenuhan raganya atau tadi atau pemenuhan jiwanya, ya, nalurinya itu akan sesuai dengan apa yang diinginkan atau tujuan diciptakannya manusia yang berakal itu. Jadi dia mengikuti takwanya. Tetapi kalau pemikirannya ya terkontaminasi, ya dulu ngikuti justru hawa nafsunya, ya dibiarkan gorizahnya yang ngikutin hawa nafsu, maka akan pengaruh hatinya. Jadi hatinya kan kotor. Hatinya kotor, kemudian keinginan juga akan menyimpang, dan kemudian pemenuhannya juga dia menghalalkan segala cara, dan seterusnya. Itulah siklus yang terjadi pada diri manusia. Maka dari itu semua yang itu harusnya dibungkus dengan gorizatut tadayun. Jadi bagi seorang muslim mestinya harus standarnya benar atau salah berdasarkan Sang Pencipta kita dalam rangka ibadah kepada Allah. Jadi kalau ibadah kepada Allah, maka nanti di akalnya ketika dia memahami sesuatu, dia standarisasi dulu. Ini benar atau tidak, salah atau benar, halal apa haram. Ini sesuai dengan perintah Allah atau pertentangan, dan seterusnya. Jadi dia mengkaitkan ya segala sesuatu dengan karena dorongan gorizah tadayunnya yang lebih dominan dalam rangka ibadah kepada Allah. Bagaimana melakukan sesuatu sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan ajaran Rasulullah. Perlu contoh, maka contohnya adalah Rasulullah SAW. Jadi misi kita ya, kalau kita punya keinginan pasti karena orang sehat, baik itu kebutuhan fisik, ya, raga, atau tadi kebutuhan terkait dengan jiwa kita, yaitu berupa naluri-naluri. Tetapi semuanya dibungkus dengan niat ingin dapat ridho dari Allah Pencipta kita, karena gorizatut tadayun yang kita ikuti, yaitu ketaatan kepada Allah. Maka kalau itu yang dilakukan, maka kebutuhan fisik akan terpenuhi dengan halalan thayyiban. Kemudian dari hajatul udhwi itu halalan thayyiban. Kemudian ketika dia berpikir, berbuat, bahkan bersikap, itu akan sesuai sejalan dengan apa yang diinginkan Allah, karena ikuti takwanya, hatinya bersih, dan Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah, sukseslah orang yang mensucikan jiwa. Dan kalau jiwanya bersih, maka tindakannya akan benar. Semuanya proyeksinya adalah ibadah kepada Allah sesuai dengan misi Allah menciptakan hidup kita ini, ya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka, manusia dan jin ini, beribadah kepadaku. Jadi menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka dalam prosesnya ketika kita berbuat itu tergantung informasi yang sampai ke akal kita. Kalau informasinya dari Islam atau sakofah Islam, pemahaman Islam, maka kemudian kita paham, maka akan merangsang, mendorong, mempengaruhi perasaan. Kalau misalnya ketika informasi dari Islam bahwa riba adalah haram, kemudian akal kita mengatakan apa saja si riba itu, maka kita kemudian dalam diri kita merasa kita tidak boleh, walaupun menguntungkan. Kalau riba enggak, saya enggak mau riba gitu, walaupun menguntungkan secara duniawi.
maka kecenderungan juga akan menjauhi dari riba. Dan nanti akan perbuatannya dia melaksanakan sesuatu yang tidak ada riba. Demikian pula misalnya kalau dari Islam, misalnya bahwa berzina itu haram, perbuatan keji, maka kemudian menjadi pemahaman kita. Maka begitu begitu perasaan walaupun ada wanita cantik, bukan istri kita tidak akan menundukkan pandangan. Ya, kecenderungannya kita menjauh. Ya, tidak berdua-duaan, tidak pacaran, tidak selingkuh dan seterusnya. Maka kemudian perbuatan juga akan Islam. Berbeda dengan kalau pemahamannya bukan dari Islam. Misalnya ya riba itu biasa aja gitu. Maka dia akan tidak mendorong buku perasaannya yang merasa ini menguntungkan, bagus ya, menguntungkan ya, akan bisa mengumpulkan harta ya. Maka kecenderungannya dia justru akan melakukan riba, menjadi lintah darat, jadi rentenir dan seterusnya. Dan itu menentukan perbuatannya sehingga tidak Islam. Demikian pula kalau tidak berasal dari Islam bahwa ya pacaran itu bebas, laki perempuan nggak apa-apa gitu. Biasa aja. Bahkan kemudian laki dengan laki juga dianggap boleh, kan bebas gitu ya. Maka akan perasaannya ya tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa. Fine-fine aja berbuat seperti itu. Sehingga kecenderungan juga ya ngikutin itu, kecenderungan hawa nafsu itu. Sehingga perbuatan tidak Islami dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin hidup kita ini benar ya, beres, hajatul udhawiyah terpenuhi dengan halalan thayyibah, kemudian goreis itu diarahkan ya, dipenuhi dengan mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka mau tidak mau kita harus belajar dan kemudian berupaya sekuat tenaga agar yang kita pahami kita jalankan dalam sehari. Hanya saja memang dalam perjalanannya tidak semudah itu karena Allah juga menurunkan apa yang namanya syaitan. Syaitan minal jinnati wan nas yang yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Kita sudah paham dan kita juga perasaannya itu. Tapi ketika kecenderungan ternyata ada cenderungan godaan syaitan. Syaitan itu hawa nafsu dalam diri kita atau dari kalangan jin. Jadi yang kemudian senantiasa meragu-ragukan. Kita sedang sholat pun ya kemudian ada godaan setan, ada ngantuk, ada malas ya dan seterusnya, kadang memikirkan yang lain, itu karena ada godaan setan. Jadi memang Allah ciptakan setan itu untuk menguji sebagai ujian. Jadi karena untuk bisa menjadi penghuni surga itu melalui ujian. Salah satu ujiannya adalah bagaimana mengendalikan hawa nafsu ya tidak tergoda oleh godaan setan yang tertentu, tidak mengikuti hawa nafsu dan minta perlindungan kepada Allah agar Allah menjaga kita dari godaan setan. Maka disunahkan ketika kita mau berbuat sesuatu, kita mulailah dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau ketika kita mau tidur, bacalah ada 2 surat namanya mu'awwidzatain, 2 surat untuk meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, dari itu semua maka ya sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Qasas 77, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa saja yang Allah telah berikan kepadamu untuk negeri akhirat. Untuk negeri akhirat itu untuk siapa? Untuk jiwa kita. Karena kalau raga itu hanya sebentar. Jadi yang kita siapkan adalah bekal untuk jiwa kita yang kekal selama-lamanya, yang abadi. Semua yang Allah berikan di dunia ini kita gunakan untuk membekali diri, membekali jiwa kita, untuk bekal sesudah kematian, sesudah alam dunia kita tinggalkan, kita masuk alam barzah, nanti alam akhirat. Tetapi Allah berfirman walatan sanasi baka minat dunia, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia, makanya untuk memenuhi kebutuhan al-hajatul udhawiyah dan juga ada gorizah. Ya. Jadi gorizah itu memang perlu dipenuhi. Ya, misalnya gorizah tertarik untuk gorizatul naum, ya suruh nikah. Nikah itu sunnah Rasul. Ya. Jadi malah Rasul senang ya, dan Allah menyukai orang yang menjaga kehormatannya. Kemudian dia pengen berkuasa ya, silakan
bersaing ya dengan cara yang benar. Kemudian ingin punya harta, ya dia cari dengan halal thayyibah. Sehingga berusaha bekerja mencari harta itu bagian dari sunatullahnya manusia, karena dia harus memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya di tabungan. Jadi jangan lupakan bagian itu dan berbuat baiklah ya kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Ya, kerusakan itu berupa kezaliman, kemusyrikan, ya, kemaksiatan dan sebagainya, itu bagian dari merusak, berbuat kerusakan di muka bumi. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi ingat gambar ini ya, ketika kita di dunia, ya, inilah raga kita. Jadi ketika dilahirkan tidak bisa berbuat apa-apa karena pertolongan orang-orang tercinta kita, kedua orang tua kita. Kemudian kita mulai kanak-kanak, remaja, ya, umur 20 tahun sudah masuk, kemudian kita sedang kuliah ya. Kemudian sudah mulai kerja itu 40 itu sudah puncaknya. Setelah itu kemudian menua dan jadi kalau sudah di atas 50, kemudian nanti 60, apalagi 70 ya sudah mau the end. Setelah itu ya selesai. Nah, ada kehidupan yang abadi, itu akhirat. Nah, kita ini disuruh mencari bekal untuk akhirat. Kalau dunia itu jangan lupakan saja. Jadi mudah-mudahan ketika kita menjalani kehidupan ini kita tahu arah hidup kita dan apa misi hidup kita dan apa yang harus kita lakukan sekarang. Jadi bukan nanti, kalau nanti itu nggak tahu kita masih di alam dunia atau sudah masuk ke alam barzah. Sehingga kalau berbuat baik jangan pernah dibilang ntar dulu ya, besok lagi atau nanti saja, nggak bisa. Kenapa? Karena nanti itu bisa jadi sudah berpindah alam. Karena besok belum tentu kita masih ada gitu. Ya, kalau sudah mampu, karena belum tentu kita punya kemampuan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebagai pengantar diskusi saja, ya, sebagai selingan mengkaji bahasa Al-Quran. Insya Allah di depan kita lanjutkan bahasa Al-Quran. Demikian saya kembalikan ke Kang Cucu. Silakan. Ada Kang Cucu sudah mempersilahkan, ada yang mau ya bertanya. Jadi kita ini artinya kalau ada pertanyaan yang sesuai dengan materi atau yang lain juga. Atau yang lain nggak apa-apa. Yang jelas yang penting masih dalam koridor agama Islam. Ya. Mungkin itu. Silahkan yang lain Pak Kang siapa nih? Udah Daniel. Silahkan udah Daniel. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Naluri beragama. Ya. Ya. Ini kan kalau di kita-kita ini yang mungkin sudah diasah sedikit demi sedikit ya, sudah agak lunak hatinya gitu ya, itu seolah-olah nalurinya itu tinggi nalurinya, ya kan? Nah, bagaimana nih orang-orang yang nggak terbiasa mengasah atau memang terbiasa dalam kehidupan yang tidak beragama gitu ya kan? Tidak biasa sholat, ya, tidak biasa yang lain-lain lah gitu ya. Apakah naluri ini mereka tunggu ya, atau kita sebagai mungkin ayahnya atau keluarganya atau sahabatnya itu merangsang nalurinya gitu loh. Ya kan kadang-kadang kita bilang sudahlah ya, tunggulah hidayah buat yang bersangkutan gitu loh. Padahal tadi kan di stating oleh Ustadz kan bahwa beragama tuh sebenarnya pada hakikatnya manusia itu nalurinya sebenarnya. Nah, agama ini apa? Agama apa yang dibawa oleh Rasulullah gitu kan, agama Islam atau sesuatu yang dia yakini. Ya, dia yakini itu bisa aja uang,
bisa aja kan jabatan, ya ada orang tertentu begitu kan. Orang Jepang pun kadang-kadang tidak beragama, tapi dia yakin bahwa dengan kehidupan yang disiplin, yang bersih, yang rapi, ya itu akan membuat dia bahagia gitu. Kira-kira bagaimana nih komentar Ustadz terhadap komen saya ini? Silakan Ustadz. Terima kasih. Baik, makasih udah. Jadi semua manusia punya Ghorizatul Tadayun, hanya saja pemenuhannya. Pemenuhannya ada yang sesuai dengan fitrah. Ya, sebenarnya kalau sesuai dengan fitrah artinya mengikuti akal sehat. Ya. Akal sehat dan itu sebenarnya yang disebut ateis juga dia tidak beragama tetapi dia mengakui adanya Tuhan. Ada yang maksudnya ada yang dianggap lebih punya kekuatan. Makanya mereka munculkan dalam bentuk tokoh-tokoh yang panutan mereka, ya ikutan mereka dalam bentuk patung-patung. Jadi mereka menokohkan seseorang, mengkultuskan seseorang, menganggap ini orang ini memberikan manfaat atau bisa mendatangkan mudorot gitu ya. Nah itu bentuk juga bagian naluri beragama, tetapi salah gitu, pemenuhannya salah karena tidak sesuai dengan akal manusia, akal yang sehat. Masa kemudian bikin patung, kemudian tidak bisa ngapa-ngapain, dibikin sama dia, kok dianggap memberi manfaat atau akan mendatangkan mudorot kalau misalnya tidak disembah, tidak seterusnya kan gitu. Jadi mereka masih naluri beragamanya punya, tetapi pemenuhannya yang salah. Tidak sesuai dengan fitrah, karena sesuai fitrah harus sesuai dengan akal manusia. Dan kalau kita mengikuti semua yang diikuti oleh manusia di muka bumi ini, yang sesuai dengan fitrah hanya Islam, agama tauhid. Karena itu yang sesuai dengan akal manusia. Karena kalau misalnya yang lain, misalnya ada yang menyembah dewa. Dewa itu apa? Dewa itu ada di kayangan. Kayangan itu apa? Nggak jelas juga. Kemudian ada dewa macam-macam. Ada dewa pencipta, ada perusak, ada macam-macam. Kalau dewanya banyak, nanti kemudian berantem dewanya kan jadi masalah nih, gitu ya. Jadi Tuhannya kalau banyak. Demikian pula mengatakan Tuhan itu tiga, ada bapaknya, ada anaknya, ada ibunya, atau ada Ruhul Kudus misalnya, dan seterusnya. Bagaimana kemudian ada Tuhan, kemudian dia makan minum, dan kemudian ada Tuhan yang mati disalib misalnya kan? Ya gimana tuh makhluknya kalau misalnya Tuhannya mati dan seterusnya? Itu tidak sesuai dengan akal manusia. Tapi itu mereka memenuhi Ghorizatul Tadayun yang harus beragamanya, tapi salah, tidak sesuai dengan akal sehatnya. Maka dari itu ini harus kita rangsang, diluruskan maksudnya. Karena potensinya ada. Jangan sampai dia mentuhankan uang. Jangan sampai dia mentuhankan jabatan. Jangan sampai dia mengkultuskan orang. Apalagi kemudian ngikutin dukun gitu ya dengan paranormal dan seterusnya. Ya, itu semuanya justru tidak sesuai dengan fitrah manusia yang akan menjerumuskan kepada kesesatan, dan kecelakaannya itu bukan hanya ketika di dunianya, tapi yang lebih parah nanti akan di akhirat ya, karena dia salah memenuhi Ghorizatul Tadayunnya, jadi melalui beragamanya. Jadi semua orang itu sebenarnya punya, tapi cara pemenuhannya salah, yang tidak sesuai dengan fitrah, tidak sesuai dengan akal gitu. Kok bisa-bisanya karena mungkin cemburu kok membunuh gitu ya, kan gitu ya. Kok bisa-bisanya kan gitu, kok nggak pakai akal sehat gitu. Iya. Dan contohnya gitu ya. Jadi kan Iya. dia memenuhi sebenarnya Ghorizatul Baqarah penuhi, tapi salah pemenuhannya. Mestinya kalau dia cemburu, ya cemburu misalnya istrinya dijaga, kemudian istilahnya jangan kemudian jadi sosialita, jangan suka buka aurat, jangan macam-macam, jangan suka merangsang Ghorizatul naunya orang lain. Kalau mau merangsang itu Ghorizatul nau suaminya gitu ya. Ya berdua saja, dan itu sesuai fitrah manusia. Ya. Jadi kalau merangsang orang lain itu tidak sesuai dengan fitrah manusia, karena nanti anaknya anak siapa nggak jelas gitu kan. Dan seterusnya, dan sesuai dengan fitrah manusia hanya dari Islam saja. Yang lain nggak sesuai dengan fitrah manusia. Kenapa sesuai Islam itu sesuai dengan fitrah manusia? Karena memang datang dari pencipta manusia yang tahu persis, yang memahami betul gorizah atau potensi-potensi kehidupan yang ada di manusia. Maka kalau dipenuhinya sesuai dengan aturan yang menciptakannya, pasti akan sesuai dengan fitrah, akan menenangkan jiwa dan membahagiakan di dunia atau apalagi kemudian di akhirat. Seperti itu. Ringkas. Jazakallahu khairan, Ustaz.
Makasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Udah Daniel, udah cukup. Udah Daniel, ada yang mau tambahkan? Cukup ya, oke. Yang lain ada pertanyaan Cukup. kah? Ya. Dari teman-teman ini mungkin saya nyambung dulu Pak Ustadz. Itu mengenai apa namanya, katanya orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan bekal kita di akhirat. Jadi itu juga termasuk potensi atau gerijah tadi Pak Ustadz. Jadi memang gimana nih kita mengontrolnya dan mengatasinya, karena kan yang namanya godaan, yang namanya apa itu waswis itu pasti ada gitu. Dan itu lebih dahsyat biasanya. Mungkin itu Pak Ustadz. Makasih Pak. Ya, jadi Rasulullah bersabda kan al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang mandana nafsahu. Jadi dia kemudian dia concernnya memperhatikan jiwanya. Atau di redaksi mangzaka, yang mensucikan jiwanya. Jadi yang dia perhatikan betul bagaimana kebersihan jiwanya, kesucian jiwanya atau kebersihan hatinya lah gitu ya. Dengan akal yang sehat, akal yang bersih, hati yang bersih, itulah jiwa yang suci ya, yang mensucikan jiwanya. Dan dia proses di situ, itu orang cerdas. Dan beramal, berbuat untuk bekal sesudah kematian. Itu yang cerdas. Kenapa? Ya karena kalau dunia, berbuat untuk dunia, kan dunia mah sebentar lagi. Jadi makanya pemahaman tentang misalnya surat Al-Hasyr ayat 18 ya, kaitan dengan tahun baru biasanya menggunakan ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat ligodin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan wal tandur nafsun, di situ nafsun redaksinya. Bukan nasu, bukan wal tandur an-nasu, bukan. An-nafsu juz jiwa. Dan setiap jiwa harus memperhatikan apa yang telah dia lakukan sebelumnya, pada tahun sebelumnya, pada kemarin-kemarin yang sudah dikerjakan. Ligodin untuk besok. Nah besok kalau versinya jiwa itu sesudah hidup di dunia. Kalau versinya raga besok ya besok pagi gitu ya. Tapi kalau besok pagi versinya jiwa dan besok pagi kan nggak tahu masih hidup atau tidak. Tapi maksudnya kalau versi jiwa besok pagi masih, besok masih ada alam apa kubur, alam barzah, ada alam akhirat yang kholidna fiha abada, karena jiwa itu kekal hidupnya. Jadi kalau dia berbuat justru untuk membekali jiwanya dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan selama ini supaya bertobat, supaya memperbaiki, karena kehidupan di akhirat itu yang kekal selama-lamanya, mulai dari alam barzah ya, kehidupan jiwa kita, dan kemudian masuk ke alam akhirat yang kalau seandainya di surga kholidina fiha abada itu yang diharapkan kan. Nah kalau seandainya di nerakanya yang kholidina fiha, ini kan jadi masalah gitu. Makanya orang yang justru mencari kehidupan akhirat, beramal untuk membekali kehidupan akhirat, membekali jiwanya, itulah orang cerdas. Tapi kalau sebaliknya justru membekali untuk di dunia, dia sibuk nyari harta, kemudian dia beli mobil, beli rumah, bahkan rumah punya 10, ya, kemudian bahkan istrinya juga punya 10 gitu. Ya, sama yang legal sama yang ilegal dia. Kemudian mobil jangan berjajar macam-macam. Setelah itu dia mati. Ya hartanya buat apa? Dia kumpul-kumpul udah capek-capek. Ya, dia capek-capek ditinggalin. Sementara di akhiratnya yang kekal selamanya nggak punya tabungan, dia nggak punya bekal. Itu kan namanya bukan pintar, bukan cerdas gitu loh, bukan cerdas. Yang cerdas itu justru yang ada di dunia itu dia konversi semua jadi bekal dia di akhirat. Dan di dunia pasti terpenuhi kebutuhannya. Karena di dunia itu kebutuhan kita itu sudah disiapkan rizkinya. Dan kalau rezeki kita sudah habis ya kita mati. Jadi Allah menyediakan semua kebutuhan setiap makhluknya. Jadi rizkinya itu dipenuhi untuk yang dibutuhkan. Karena rezeki kita itu kan kata Rasulullah, ya ibna Adam malaka min malika ilama akal tafa'afnaita wa malabis tafa'ablaita wa mata sodak tafa'ablaita. Wahai anak Adam, tidak ada yang kau miliki dari apa yang kau miliki kecuali yang kau makan jadi kotoran, yang engkau pakai jadi sampah, yang engkau sedekahkan itu yang kekal, yang akan menyertai kita gitu. Jadi kalau orang sibuk justru ngumpul-ngumpul untuk di dunia, pada usia dia sudah
sudah di atas 50 gitu ya. Sudah di atas 40 kalau standarnya itu. Sudah orientasinya masih dunia, apalagi kalau sudah umur 70 tahun, masih pengen jadi presiden juga gitu ya. Duh, ampun tuh. Jadi semua jadi apa? Emangnya tidak akan mati? Jadi justru orang yang tadi terjebak dalam angan-angan, panjang angan-angan, tulul amal itu adalah dia menganggap akan hidupnya kekal selama-lamanya. Akan abadi dengan hartanya banyak, makanya surat Al-Humazah pernah kita bahas tuh waktu bahas bahasa Arab ya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Kalah kan nggak kayak gitu kata Allah kan. Ya, celakalah orang yang humazah tukang mengumpat, tukang memaki, tukang mencaci gitu kan. Anda sedang bersaing dia untuk memperoleh harta. Ya. Yang kerjanya adalah orang ini mengumpul-ngumpul harta dan hitung-hitung harta. Dia menganggap bahwa dengan hartanya dia hidup akan kekal. Enggak kayak gitu. Malah justru akan dimasukkan ke dalam utama kan gitu. Jadi oleh karena itu tadi pemahaman kenapa orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu membersihkan jiwanya, memperbaiki jiwanya, dan kemudian dia beramal untuk bekal sesudah kematian, sesudah di dunia ini. Karena itulah hidup yang sebenarnya yang kekal selama-lamanya. Jangan pernah kita terjebak untuk kepentingan sesaat yang akan kita tinggalkan. Semua orang yang kaya akan mati. Semua pejabat-pejabat itu akan mati. Semua tidak ada yang akan kekal. Tidak yang kekal. Dan semua yang dia lakukan, semua yang dia miliki akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus dipertanggungjawabkan. Maka jangan pernah enak-enakan berbuat sekehendak hatinya selama di dunia, karena jangankan di akhirat, di dunia pun Allah akan balas. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kalau orang-orang berbuat makar, maka Allah akan balas makar, dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar. Mudah-mudahan kita yang berpikirnya jernih, hati kita bersih, amalan kita benar. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang cerdas, al-kayyis ya. Kais orang-orang yang cerdas. Itu tambahan ya, pengkayaannya mudah-mudahan. Ini banyak nih yang biasanya ibu-ibu. Oke, makasih Pak Ustadz. Yang Ibu-ibu ada yang bertanya kah? 21. Belum ada lagi Kang Jody. Ada siapa yang suka nanya? Nah, makasih Pak Ustadz. Jadi kita nyambung aja nih yang tadi. Jadi memang cuman masalahnya itu kalau di akhirat itu kan orang sampai sekarang kan nggak tahu di akhirat cerita-cerita begitu. Ada satu pertanyaan, betulkah gitu? Di akhirat seperti itu gitu. Iya. Makanya gini, yang goib itu memang harus diimani ya. Cuman diimani itu kalau dalam Islam diimani berdasarkan akal. Bukan dogma gitu. Kenapa berakal? Karena yang gaib yang kita percayai adanya itu disampaikan oleh Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu secara akal sehat kita terima itu dari Allah, firman Allah. Ya, saya pernah menyampaikan Al-Qur'an itu bahasa Arab. Dan bahasa tidak pernah berubah meskipun dibaca oleh berbagai macam bahasa atau suku bangsa. Bahasanya tetap seperti itu. Bahkan ada ilmunya. Ilmu membacanya ada namanya makhraj, ada juga tajwid gitu, ada nahwu, ada sorof ya. Itu sehingga distandarisasi. Orang Cina nggak bisa ngomong R, kalau baca Quran bisa ro, bisa ngomong ro. Orang Jepang tidak bisa sebut L, tapi kalau baca Al-Quran dia sebut L. Ya, orang Eropa yang sulit gitu ya, karena biasa bahasanya kan antara yang ditulis dengan yang diucapkan beda. Misalnya tulisannya one dibacanya one gitu ya. Tapi ketika baca Al-Quran dengan mengikuti ilmu Al-Quran, dia benar bacanya. Jadi makanya kalau misalnya mau diskusi dengan orang ini, kalau misalnya di Tanah Suci nih, ketemu sama orang, pakai aja ngomong bahasa di Al-Quran gitu. Mereka nyambung juga gitu. Jadi begitu dikirnya, bacaan sholatnya sama ternyata kan. Sama ternyata, padahal beda bahasanya. Itu luar biasa. Dan kita yakin kalau Al-Quran bahasa Arab, kan kemungkinannya secara akal nih. Kemungkinannya 3.
pertama dari Nabi Muhammad atau dibuat oleh orang Arab lah. Nah, bahasa Arab nggak mungkin orang Ciamis, nggak mungkin kan ya, karena bahasanya bahasa Arab kan, orang-orang Arab. Ternyata Al-Quran sendiri nantang ke orang Arab. Ya, qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu tentang apa yang telah diturunkan kepadamu wahai Muhammad, yang telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, yaitu Al-Quran, datangkan satu surat saja. Ajak teman-temanmu yang mampu. Kalau kalian benar, bisa. Tapi fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Sebenarnya tidak akan bisa dan tidak mungkin akan bisa buat sebisa Al-Quran. Artinya kalau Al-Quran menantang orang Arab, berarti bukan bikin orang Arab. Atau mungkin kemungkinan bikinan Nabi Muhammad. Nah, kalau bikin Muhammad, kan Muhammad adalah bagian dari orang Arab. Kalau orang Arab ahli syair pun nggak bisa, apalagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ketika diturunkan Al-Quran, beliau ummi, nggak bisa baca tulis gitu, nggak bisa tulis. Ya. Jadi ma'an Nabi Qori ketika turun Iqra, ma'an Nabi Qori nggak bisa baca, nggak bisa baca. Ya. Tapi kemudian diajarkan oleh Jibril. Jadi gurunya Rasulullah adalah Jibril, langsung malaikat. Ya. Sehingga mudah kemudian bisa paham dan bisa baca tulis berikutnya kan itu. Jadi oleh Nabi Muhammad nggak mungkin juga. Nah, kalau misalnya bukan bikin orang Arab, bukan bikinan Nabi Muhammad, berarti kan itu dari Allah. Dan kalau dari Allah, sudah pasti benar. Jadi ketika kita mengimani Al-Quran adalah firman Allah, ya, itu tidak ada tambahan, tidak ada dikurangi, tidak ditambah, tidak ada ikut campur serta bagi Nabi Muhammad oleh orang-orang Arab, maka apa yang disampaikan oleh Allah pasti benar tentang yang gaib. Makanya kita mempercayai yang gaib itu apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Kalau tidak bisa cerita ya yang gaib, cerita dongeng-dongeng, ya misalnya tentang Isra Mi'raj, ada yang cerita Nabi Muhammad di buruk itu tubuhnya tubuh kuda tapi wajahnya wajah wanita cantik. Itu dari mana cerita itu? Kemudian ada tangga ketika Mi'raj, ada tangga dari emas, dari macam-macam. Itu dari mana? Kan itu hal yang gaib semua gitu kan. Jadi yang gaib itu yang kita percayai, yang kita yakini benar adalah yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran atau disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang mutawatir atau hadis-hadis ahad yang sahih gitu, yang sahih. Gitu. Jadi kita tidak mencerita dongeng-dongeng gitu. Kita mempercayai adanya jin ya karena Al-Quran menyampaikan ada wa ma khalaqul jinna wal insa. Aku tidak percaya jin dan jadi jin itu disebutin ada dan bapaknya jin namanya iblis. Iblis itu abar jinnya, minal jinni ya dari jin ya, bapaknya jin. Kemudian manusia pertama itu Adam disebutkan dalam Al-Quran, bukan melalui teori Darwin berasal dari kera dan seterusnya, nggak ada karena di Al-Quran disebutkan. Jadi hal-hal yang gaib baik yang telah berlalu dulu ada tapi kemudian sudah berlalu di hadapan kita itu gaib juga atau yang memang zatnya bentuknya nggak bisa diindra itu gaib juga. Selama itu disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran maka kita yakini. Makanya ya, orang bertakwa itu awal-awal itu pondasi awalnya adalah mengimani alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi orang bertakwa itu harus alladzina yu'minuna bil ghaib dulu, dia mengimani yang gaib. Baru kemudian wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, baru sholat kemudian. Jadi kalau sholat tidak beriman ya nggak bisa. Atau zakat tapi nggak beriman nggak bisa. Jadi iman yang gaib itu apa? Allah, malaikat, kemudian kitab-kitab sebelumnya, para nabi sebelumnya, ya Nabi Muhammad juga gaib bagi kita karena nggak pernah bertemu kita, dan kepada nabi-nabi atau ajaran-ajaran sebelumnya, itu beriman kepada yang gaib. Yang mengkobaatkan. Ya mudah-mudahan ya tadi ketika kita memahami Al-Quran dan kemudian kita mengakui mukjizat Al-Quran, ya, kemudian kita membangun keimanan kepada yang gaib berdasarkan pemahaman kita terhadap isi kandungan Al-Quran. Makanya ketika saya membahas tentang ayat kursi ya, ayat kursi itu ayat akidah. Ayat akidah. Jadi bukan hanya dibaca, tapi harus diyakini, diresapi. Dan itu menjadi keyakinan kita kokoh. Allahu la ilaha illallah wal al-hayyu al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, itu adalah sifat-sifat Allah. Ya memang Allah tidak bisa, zatnya tidak bisa diindra, tetapi keberadaannya pasti. Kenapa? Karena kalau tidak ada khalik, bagaimana mungkin ada makhluk?
Kalau tidak ada ciptaan, enggak. Kalau tidak ada pencipta, ya nggak bakalan ada ciptaannya, kan gitu ya. Jadi itu dibangun berdasarkan akal sehat. Dan ajaran agama yang lain ya nggak dibangun dengan akal. Dogma-dogma atau cerita-cerita gitu, cerita-cerita, kisah-kisah. Dan makanya yang kisah-kisah itu pun kan ya gaib ya, nabi-nabi terdahulu itu Allah ceritakan. Dan kalau Allah yang menceritakan di dalam Al-Quran, ya pasti benar gitu. Makanya ada surat Al-Qasas ya, surat tentang cerita-cerita atau di pertebaran kisah-kisah para nabi terdahulu itu atau bangsa-bangsa terdahulu itu dalam Al-Quran. Itu supaya kita meyakini itu ada karena disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran secara mutawatir. Tapi kalau dongeng yang lain yang sumbernya nggak jelas, atau itu kita tidak wajib untuk mengimani. Apalagi kalau itu khurafat ya, mengada-ada gitu ya. Itu kita tidak terima. Itu Kang Cucu ada. Ya, ada Pak Novaldi ya. Ya, Novaldi. Ya. Ada pertanyaan di Pak Ustadz, bertanya potensi hidup untuk manusia sangatlah banyak, tapi kenapa kita selalu pungkiri apakah ini bagian dari skenario Allah untuk ujian manusia? Enggak, Pak Ustadz. Ya, jadi karena Allah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum. Jadi tujuannya adalah untuk. Jadi lamnya di situ namanya lam ta'lil atau menjadi penyebab kenapa, agar supaya gitu ya. Ta'lil itu agar supaya atau untuk ya. Liyabluwakum, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Itu dalam surat Al-Mulk ya. Jadi hidup ini adalah ujian. Dan nanti kematian juga adalah ujian kan gitu. Jadi hidup dan mati Allah yang ciptakan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ya, menciptakan kematian dan kemudian kehidupan. Itu untuk menguji. Jadi selama kita hidup berarti kita sedang diuji. Nah, ujiannya dengan apa tadi? Potensinya kita dikasih falhama fujurah wa taqwa. Kita potensinya fujur dan takwa ada dalam diri kita. 50-50 nih potensinya. Jadi mau takwa atau mau maksiat, mau membangkang, mau kufur gitu, mau kufur atau mau beriman. Itu ada potensi dalam diri kita. Nah, kemudian di dalam dari luar juga ya disebutkan bahwa dulu iblis itu menggoda Adam. Nah, nanti anak buahnya iblis, anak keturunan iblis itu menggoda anak buah Adam ya, anak keturunan Adam, Bani Adam gitu. Dan itu diberikan izin oleh Allah selama hidup di dunia, kecuali kata Allah mereka tidak akan menggoda orang-orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas. Orang yang itu hanya karena Allah saja. Ya, lillah billah gitu ya. Dia berbuat karena Allah semata-mata. Dia yakin Allah yang menentukan, Allah yang menghendaki dan seterusnya. Dia qanaah dengan pemberian Allah, dia ridho atas pemberian Allah sehingga ketika itu dipupuk dalam diri kita dengan cara apa? Dengan cara kita taat, dengan cara kita zikir dan selalu kita ingat kepada Allah, kemudian kita berbuat sesuai dengan perintah dan larangan Allah, jadi standarnya halal haram, maka otomatis ya dalam diri kita sendiri sudah mengkondisikan bahwa kita akan memilih apa yang telah Allah tetapkan. Dan Allah sudah menyiapkan wahadaun najai. Kami tunjukkan dua jalan benar, jalan salah. Potensi dalam diri kita ada akal sehat, kemudian ada yang tadi mengikuti hawa nafsu gitu ya. Jadi potensinya fujur ada, takwa ada. Jadi semuanya dalam diri kita. Jadi tergantung manusianya. Jadi kalau seandainya manusia itu justru cenderungnya bukannya ketaatan, cenderungnya justru ngikutin hawa nafsu, ya berarti dia memang ketika diuji dia gagal ujian. Maka jangan pernah berpikir bahwa ujian itu kalau yang sulit-sulit atau musibah atau kesulitan gitu. Enggak. Karena kekayaan, kesuksesan itu juga ujian. Kadang-kadang orang sukses menghadapi ujian kesulitan, tetapi gagal ketika menghadapi ujian kesuksesan dan kemudahan. Harus jadi orang kaya. Dulu ketika miskin, ketika dulu serba kurang, ya waktu membangun rumah tangga awal-awal, dia rajin ibadahnya, rajin sholat malamnya, rajin puasa Senin Kemisnya,
berbakti sama orang tua, ingat gitu ya ke orang tua macam-macam gitu ya. Dan juga dia bisa berbagi dengan tetangga. Semakin lama semakin sukses, hartanya banyak, malah kemudian lupa dia kepada Tuhannya yang memberi rezeki kesuksesan itu. Dia jauh juga dengan tetangga, dengan kerabatnya, bahkan sama orang tuanya semakin menjauh, alasannya sibuk. Ya. Jadi ini orang yang diberikan kesuksesan malah dia gagal menghadapi ujian kesuksesan. Sementara dulu ketika diuji dengan kesulitan malah dia berhasil. Atau sebaliknya, justru dia tidak berhasil ketika diuji dengan kesulitan, justru ketika diuji dengan kesuksesan dia berhasil. Jadi dulu ketika dia sulit ya boro-boro untuk dia jauh kepada Allah, begitu dia sukses malah dia menjadi orang yang semakin dekat kepada Allah, dan kesuksesannya dia kemudian menyadari, mensyukuri, dia berbagi ya. Kemudian dia semakin dekat kepada Allah, ibadahnya semakin bagus dan seterusnya. Jadi tergantung kita, balik lagi, karena kitalah yang akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Jadi kalau ataupun banyak orang sekarang tidak menyadari begitu besarnya kemurahan Allah kepada kita ini, kemudian kita tidak bersyukur. Tidak bersyukur artinya tidak berterima kasih dengan cara yang melakukan sesuatu yang membuat senang. Senang itu bahasanya ridho, ya. Membuat senang yang memberi, yang membuat ridho Allah yang sebagai pemberi kepada kita. Dan ingat, semua yang kita miliki itu pemberian Allah. Pemberian Allah. Bahkan tadi hidup dan mati kita juga tergantung Allah, kan gitu ya. Jadi ketika kita berbuat sehingga yang memberi kepada kita semua itu senang atau ridho, maka itulah kesuksesan. Ya, kesuksesan kita. Tapi kalau misalnya sebaliknya, materinya sukses, tetapi membuat murka Allah, ya hati-hati, namanya istidroj. Nanti akan akibatnya ketika di akhir hidup di dunia dan tentunya sesudah kehidupan dunia. Nanti orang-orang yang ada di alam kubur, apalagi yang sudah di neraka, mereka berteriak, kalau seandainya tahu akibatnya seperti ini, aku tidak akan melakukan seperti itu dulu, gitu ya. Begitu dipukul sama munkar ya, dan nakir, dia menjerit-jerit, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Itu di alam kubur ya, ketika dapat siksa kubur. Ya, saya tahu akibatnya kayak gini, aku tidak akan berbuat sewenang-wenang dulu ketika di dunia. Orang-orang yang dimasukkan ke neraka sakor ditanya sama malaikat ya, penjaga neraka itu, kenapa kalian mau masuk neraka sakor ini? Kenapa alasannya? Kenapa kamu masuk? Mereka mengatakan, dulu kami orang-orang tidak sholat. Jadi orang yang nggak sholat gitu. Orang-orang nggak sholat itu akan menjadi penghuni sakor. Kemudian dia nyesel. Itu menyesalnya nggak bisa. Apalagi kalau sudah di akhirat itu nggak ada bisa yang nolong kecuali dari ada syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau sudah di akhirat, kalau di alam kubur masih bisa ditolong sama amal soleh, amal jariahnya, bisa ditolong dengan doa anak yang solehnya, ditolong dengan amalan ilmu yang bermanfaat ketika dia di dunia yang diajarkan gitu kan, dia dapat pertolongan tuh, bisa diampuni dosanya, bisa tambah pahalanya. Tetapi begitu di alam akhirat, karena dunia sudah hilang, nggak ada lagi pertolongan kecuali dari Rasulullah, karena Rasul diberi izin untuk dari syafaat. Tapi masalahnya bagaimana mungkin Rasul akan mengakui kita sebagai umatnya, kemudian memberi syafaatnya, kalau selama hidup di dunia malah dia membencinya, menjauhinya, tidak mengidolakannya, tidak mengikuti ajarannya. Ya susah untuk dapat syafaatnya kan gitu. Maka dari itu ya sebelum waktunya tiba, ajal tiba menjemput ya, Israel menjemput kita ya sekarang, jangan nanti-nanti. Ya, sekarang bertobat atas kesalahan yang telah lalu dan kita berbekal semakin banyaknya. Kenapa? Karena bekal untuk akhirat itu tanpa terhitung, tanpa terhingga, karena kholidina fiha abada. Makanya hanya karena rahmat Allah saja kita bisa layak menjadi penghuni surga. Kalau mengandalkan amalan kita yang sangat sedikit ini, nggak bisa memasukkan kita ke surga. Nggak bisa. Hanya karena rahmat Allah saja. Dan siapa yang diberikan rahmat oleh Allah ya, adalah orang yang mengikuti baginda Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Pak Ustadz.
Ini gimana Pak Kang Novaldi? Cukup ya. Ini ada dari Irawati ya. Afwan Ustadz izin bertanya lewat chat ya. Islam sudah memiliki aturan hidup yang lengkap, sempurna dan menyelamatkan dunia akhirat dari Allah dan Rasulnya. Tetapi mengapa sulit sekali ya kaum muslimin bersatu dan berjuang untuk menerapkan aturan Islam dalam kehidupan. Hal apakah yang bisa dilakukan di samping dakwah untuk menyadarkan umat? Padahal sudah tampak jelas kerusakan yang diakibatkan sistem sekuler kapitalis yang diterapkan di dunia global saat ini. Itu pertanyaan Ustaz dengan situasi yang saat ini mungkin ya. Iya, iya. Ya itulah. Jadi memang untuk bisa tadi sesuai dengan fitrah manusia, memang harus diterapkan Islam secara kafah. Cuman kan gini, Islam secara kafah itu ada 3 pilar. Pertama, individunya beriman ya. Kemudian masyarakatnya juga memang komunitas orang-orang yang beriman, sehingga dia berbuat baik dan perbaikan gitu. Jadi bukan hanya baik untuk dirinya, tapi juga memperbaiki lingkungannya, masyarakatnya. Jadi saling mengingatkan. Ada tawasobil haq wa tawasobil sob. Ingat ya, jadi orang yang tidak rugi itu dalam surat Al-Asr kan, illaladina amanu wa amilus solihati wa tawasobil haq wa tawasobil sob. Dan sekarang ini kita beriman insya Allah ya. Kemudian amalan soleh insya Allah walaupun ya sedikit mungkin ya. Tetapi yang kelihatan banget ya, yang itu tidak banyak dikerjakan adalah saling menasehati. Tawasobil haq wa tawasobil sobr. Jadi saling menasehati dalam yang menetapi yang hak dan saling menasehati dalam kesabaran gitu ya. Jadi artinya secara interaksi sosialnya ini yang semakin lama semakin kurang. Justru sebaliknya, bukannya saling menasehati, sekarang ini saling menjatuhkan, saling bermusuhan kan gitu ya. Padahal di statement surat Al-Asr itu kan semuanya orang hafal, ya, orang hafal gitu. Jadi kan itu wow itu paket dan gitu ya. Jadi yang tidak celaka itu ya wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu demi masa, sesungguhnya manusia itu rugi. Illa dikecualikan cuma 3. Aladina amanu wa amilus solihati wa tawasobil haq wa tawasobil itu dan semua. Dan sekarang ini fungsi tawasobil haq wa tawasobil itu mulai lama kelamaan menghilang, udah individualis. Ya udahlah, biarin aja. Ya, yang penting bukan anak kita, bukan keluarga kita. Nah, udah kalau seperti itu tidak ada saling amar ma'ruf nahi mungkar, maka sulit ya, sulit. Dan itu yang terjadi di umat ini. Di umat ini makanya apa yang harus kita lakukan? Ya walaupun mungkin berat, tapi upaya kita untuk berusaha ya memerintahkan berbuat baik dan melarang berbuat munkar. Dan itu sebagai jaminan bahwa kita akan selamat. Jadi tidak cukup hanya kita beriman dan beramal soleh doang, cuma tidak peduli dengan lingkungan. Dan itu memang komunitas itu harus kita wujudkan. Jadi masyarakat yang memiliki pemikiran dan perasaan yang sama, pemikiran dan perasaan Islam. Tetapi itu pun tidak mungkin kalau tidak ada sistemnya. Gitu. Jadi sekarang ini walaupun gimana pun karena kapitalisme, orang menganggap kita bukan negara liberal, tapi karena yang diikutinya adalah kan ideologinya kapitalisme. Kapitalisme ingat berasal dari sekuler, memisahkan agama dari kehidupan. Jadi memisahkan agama dari kehidupan itu artinya agama hanya sebagai norma, agama sebagai ibadah ritual, hanya spiritualisme gitu ya, bukan sebuah aturan, bukan sebagai way of life gitu. Ini kan jadi masalah. Makanya kemudian kenapa sekarang kok kata-kata khilafah itu dikriminalisasi? Siapa yang kriminalisasi sebenarnya? Itu pasti orang-orang yang memperjuangkan sekulerisme. Kenapa? Karena terancam. Orang-orang kapitalis itu, orang-orang pemegang uang besar itu akan terancam. Karena Islam diterapkan, karena dia tidak akan semena-mena secara rakus mengikuti hawa nafsunya, mengambil hak-hak banyak. Kan dalam Islam itu kepemilikan pun ada kepemilikan umum, tidak boleh jadi ambil alih dari kepemilikan individu. Ada kepemilikan negara, ada kepemilikan individu. Kepemilikan individu pun ada aturannya, ada halal haramnya gitu. Nah, sementara kapitalisme yang penting dia punya uang,
Nggak ada itu milik umum, milik umat, nggak ada. Nggak ada juga milik negara. Kalau dia bisa membeli, bisa dibeli. Gitu. Bahkan manusianya pun bisa dibeli kan gitu. Sehingga ya yang terjadi seperti sekarang. Nah kebetulan memang sistemnya kemudian siapa yang punya uang dia akan jabatan. Karena kalau hitung-hitungannya suara, maka siapa yang bisa membeli suara, maka dia akan memperoleh suara banyak. Dan dia akan berkuasa. Dan ketika dia berkuasa, dia akan menggunakan kekuasaannya untuk mengikuti keinginannya. Itulah hakikat kapitalisme kan gitu. Jadi teriak-teriak juga kita susah kan sistemnya sekarang ini, sistem kapitalisme. Nah untuk membangun kesadaran itu memang harus dibangun, dibina umat. Umat ini memiliki kesadaran ya. Memang berat ya, tapi ingat kita punya Allah. Allah lah yang akan menolong. Sebagaimana dulu Rasulullah dari kelompok kecil di Mekah dan terusir kemudian pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah. Di Madinah kemudian membentuk suatu peradaban baru. Hanya 10 tahun lamanya bisa menguasai seluruh Jaziratul Arab. Diikuti dengan para khulafaur rasyidin kemudian sampai ke kita lah Islam. Ya, bisa menguasai sepertiga belahan dunia. Dan kemudian hilang ya sistem kekhalifahan itu tahun 1924 Turki Utsmaniyah runtuh, hancur, udah. Nah, tapi Allah telah menjanjikan liyudhiro ala dini kulli gitu. Ya nanti akan ada lagi. Cuma apakah kita merasakan yang usia kita sudah di atas 50 ini merasakan kembarnya? Bisa makan jaya lagi. Dijanji Allah itu. Ya. Jadi liyudhiro ala dini kulli itu walau karya kafir ya. Dan ingat ya, dulu Nabi Muhammad itu dilecehkan sama orang-orang, nggak mungkin lah ya dari orang penduduk suatu lembah yang jauh dari peradaban gitu kok bisa merubah dunia. Tapi ternyata faktanya ya, ajaran Rasulullah itu sampai ke kita dan berabad-abad lamanya membangun kekuatan yang sangat dahsyat. Dan ya kita bisa membaca dalam sejarah bagaimana peradaban Islam yang menjadi shock nomor 1 di dunia selama berabad-abad lamanya. Ya, sebelum Eropa berkembang menjadi negara maju. Dan kemudian sekarang umat Islam banyak, tapi kemudian terpecah-pecah dan dijaga oleh orang-orang kapitalis agar tidak akur, agar terus berseteru gitu. Harus dipecah gitu. Divide et impera, itulah kerjaannya para penjajah. Karena kalau umat Islam bersatu, memperjuangkan ajaran agamanya, menerapkan dalam kehidupannya secara kafah, maka ya yang akan tergusur adalah kepentingan para kapitalis ini. Jadi walau alam. Jadi makanya semampu kita terus tawasobil haq wa tawasob. Kita lakukan amar ma'ruf, kita menjalankan dakwah sesuai kemampuan kita. Karena Allah tidak akan membebankan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Yang kita bisa akses, yang kita bisa jangkau, kita sampaikan. Tentunya dengan ya bila sabir bil hikmah wal mau'idotil hasanah wajadilhum billati ahsan. Diperintahkan oleh Allah kita menyuruh orang-orang itu dengan cara bil hikmah. Hikmah itu dengan argumentasi, dengan dalil, ya sebenarnya bijaksana ya, dengan kebijaksanaan. Ya, Pancasila Pancasila sila keempat kerakyatan oleh hikmah gitu ya. Oleh hikmah itu maksudnya oleh ilmu, oleh Al-Qur'an, oleh Al-Hadis gitu. Oleh argumentasi, oleh dalil gitu. Jadi kita mencoba itu. Kalau misalnya nasihatin maka bil wamal itu hasanah. Biasakan kita menasehati orang itu bukan berdasarkan target hawa nafsu kita. Kita inginnya orang ini ngikutin apa yang kita inginkan. Nggak bisa karena orang ini juga punya kecenderungan. Gitu. Tetapi kita melaksanakan itu amar ma'ruf itu karena Allah nyuruh, karena Allah memerintahkan. Jadi kita nyampaikan dengan mau'idotil hasanah, dengan nasihat yang baik, yang membekas di jiwanya. Dan kalau ataupun berdebat, wajadilhum billati ahsan. Kalau ataupun berdebat dengan cara yang baik. Ya, boleh berbeda pendapat, bersilang pendapat, tapi akal jernih kita yang berbicara. Jadi jangan emosi, jangan mulut nyerocos dengan penuh emosi, nanti akan kacau. Dan itu akan menjatuhkan seseorang karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Jadi mujadalah bil hikmah itu bil hasan dan cara yang baik itu diperintah. Kalau memang kita perlu berdebat. Ya kalau seandainya kemudian orangnya ngeyelan, bukan nyari kebenaran tapi mencari pembenaran dan debat kusir, ya tinggalkan. Syariatnya seperti itu. Jadi jangan sampai ngotot-ngotot ya. Ya, nanti lagi kita ini lanjutkan diskusinya gitu. Mudah-mudahan Allah ngasih hidayah
Karena ingat yang memberi hidayah bukan kita. Ya, kita hanya tugasnya menyampaikan saja. Rasulullah SAW hanya menyampaikan doang gitu. Jadi tidak memberikan hidayah. Makanya ketika Rasulullah sedih ketika paman beliau Abu Thalib yang melindungi beliau, dakwah beliau selama ini meninggal dalam keadaan kafir, tidak baca kalimat syahadat, Rasulullah sedih, tapi ditegur oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Jadi tugas kita hanya menyampaikan, ya, menyampaikan, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Hasilnya diserahkan sama Allah. Walaupun dengan balighu anni walau ayat, walaupun hanya seayat saja ya kita sampaikan. Salah satunya dengan forum kita ini ya balighu anni walau ayat. Mudah-mudahan ini menjadi argumentasi kita di hadapan Allah. Kita sudah belajar memanfaatkan Zoom gitu ya, nyampaikan amar ma'ruf nahi munkar ya. Mudah-mudahan kan ilmu kita bertambah dan berkah. Walau alam Mbak Mira. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Oke, Pak Ustadz, kalau coba saya sampaikan lagi, ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau dari waktu sudah menunjukkan pukul 9:16 waktu Indonesia Barat. Kalau Indonesia Tengah 10:16 lewat 17. Ya. Oke Pak Ustadz, Pak, ini teman-teman ada yang mau disampaikan? Kalau memang tidak ada, dicukupkan. Biar ini, jadi jangan sampai kelamaan buat bosen. Jadi pernah dulu ada seorang imam zaman Rasulullah nih, bacanya panjang-panjang. Nah kemudian ada yang ngadu. Ada rangi saya. Jadi ketika ada yang ngadu, kemudian ditegurlah oleh Rasulullah itu yang suka panjang-panjang. Jangan sampai ada orang yang itu kan martabak kan. Ya. Sekarang nih. Pada udah di itu ya di. Nah ya. Jadi kata Rasulullah jangan sampai ada jamaah yang tadi tidak mau berjamaah karena lama sholatnya. Ya. Dan kemudian baca Al-Quran panjang-panjang, jangan sampai ada orang bosen dengan bacaannya gitu ya. Jadi memang harus ya tepat. Gitu. Jadi kita ngaji nggak usah panjang-panjang, nggak usah lama-lama, tetapi yang pentingnya istiqomah. Mudah-mudahan ya. Saya mau nanya lagi dong, mungkin lama-lama. Ya. Ini kan bahasa Inggrisnya kan insting ya. Insting. Ya, animal insting tuh memang ada ya di kita ya. Dan secara kita sebagai orang Muslim ini bagaimana ya itu untuk mengikis itu ya? Ini kan. Jadi animal insting itu sebenarnya kan tadi ada gorizah ya. Gorizah itu, tapi yang jenis apa nih? Jadi potensi itu tadi kalau ngikuti maunya, gitu. Ngikuti maunya. Jadi naluri ini ngikuti maunya, itulah animal. Iya. Jadi kenapa makanya kita ini sebagai binatang yang berakal. Iya. Jadi kalau makhluk kita tidak berakal. Kalau tidak digunakan akal ya sama dengan animal kan? Iya kan? Makanya kalau orang yang berbuat ya tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan akal sehatnya ya itu kan bahkan lebih sesat daripada binatang gitu kan. Makanya Allah yang langsung menyampaikan kan, mereka punya hati tapi nggak dipakai gitu. Mereka punya itu dipakai. Makanya kal an'am balhum adol. Mereka itu seperti binatang bahkan lebih sesat daripada binatang. Kalau binatang kayak gitu ya namanya juga binatang karena nggak punya akal. Jadi kalau ada kerbau ya kemudian mengawini anaknya ya namanya kerbau gitu. Tapi kalau orang ngawinin anaknya gitu, memperkosa anaknya gitu, ya itu kan lebih sesat dari kerbau. Kerbau mah wajar. Makanya yang suka kumpul tanpa ikatan nikah disebut dengan kumpul kebo gitu. Kumpul kebo kan gitu ya. Bahkan sebenarnya kumpul lebih dari kebo gitu kan, karena kalau kerbau kumpul ya
tanpa ikatan nikah, namanya kerbo, nggak ada masalah. No, ini manusia kok kumpul tanpa ikatan nikah, makanya disebut kumpul kebo. Ya, kemudian apa yang suka mengambil apa renten gitu ya, renten. Ya orang lagi susah, butuh bantuan, malah kemudian diperas lah, ya. Kemudian pakai bunga dan seterusnya, harus kembali juga uang yang dipinjamnya ditambah dengan bunganya. Makanya disebut dengan lintah darat gitu. Karena kalau lintah nyedrep ya darah manusia, ya wajar namanya lintah. Nggak ngerti halal haram kan? Itu kok manusia, darah manusia disedot ya, namanya juga lintah. Tapi kalau manusia yang tadi kejem gitu ya, nyedot harta orang miskin, orang yang sedang butuh, itu disebut dengan lintah darah. Atau misalnya apalagi itu kucing garong misalnya. Kucing garong. Ya kalau kucing kemudian makanan yang disajikan padahal bukan makanan disediakan untuk dia, ya namanya juga kucing gitu. Nah, tapi kalau ada manusia kemudian dia menerkam yang bukan haknya, disebut kucing garong. Bahkan lebihnya kan lebih hina dari kucing garong. Jadi sebutan-sebutan yang disebut ke binatang itu karena tadi kalau manusia tidak menggunakan akal sehatnya, maka kal an'am seperti binatang. Jadi semacam animal instinct itu tadi. Itu kenapa? Karena tidak menggunakan akal. Jadi kalau binatang animal instinct ya wajar namanya binatang. Tapi binatang sebinatangnya binatang itu nggak ada yang memakan anaknya. Tapi kalau manusia ada, gitu kan? Kalau manusia, ya serakus-serakusnya binatang itu pasti ya makan misalnya sampai kenyang untuk dirinya doang. Tapi kalau manusia yang rakus, semuanya dimakan sama dia. Termasuk makan anak buah ya. Itu begitu, iya kan? Ya, luar biasa. Itu kan tidak menggunakan akal sehat kan gitu. Animal instinct tuh cocok nih topiknya ini sekarang Ustadz nih ya. Itu Makanya saya bilang kita ini disuruh sebutnya ulil albab. Dan ulil albab itu ya. Ulil albab itu ya tadi manusia yang berzikir dan berpikir. Selalu ingat kepada Allah dan selalu berpikir tentang penciptaan semuanya ini. Itulah ulil albab. Dan kita ini dipilih jadi manusia pilihan. Karena ternyata dalam kehidupan kita, alhamdulillah kita menggunakan akal. Tidak ngikutin hawa nafsu. Karena kalau ngikutin hawa nafsu, ya susah lah. Hidup kita ini nggak jauh jadi apa. Dan banyak sekarang ini manusia dikerangkeng karena ngikutin hawa nafsu. Nah kalau kerangkengnya di dunia masih mending. Bisa keluar lagi. Bahkan ada di kerangkengnya dikasih AC macam-macam gitu ya. Tapi kalau di kerangkengnya di akhirat, selesailah dia. Iya, nggak bisa keluar lagi gitu kan. Masya Allah. Ya Allah. Begitu udah Kang Cucu ini udah malam Kang Cucu ya. Oke. Terima kasih Kang Ustadz. Ya udah Daniel. Silakan sebelum kita tutup Wah Ustadz bacakan doa dan nanti kita tutup dengan penutup majelis. Silakan Pak Ustaz. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karim Allahina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma yassir maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya. Nuhun Kang Cucu. Ya, sama-sama Pak Ustaz. Atur nuhun pisan, host. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.